Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Abigail Shimaremare. Saya dari kelas 11-12. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Sekilas kita pasti sudah banyak mendengar tentang Jepang karena Jepang itu salah satu bangsa yang menjajah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih Jepang itu bisa masuk ke Indonesia, bagaimana bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu, bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bangsa, baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, teman-teman, materi ini perlu kita pahami karena dari peristiwa ini ada perubahan yang turut mengaruhi kehidupan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, materi yang pertama itu adalah modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Jepang mengalami modernisasi sejak restorasi Meiji tahun 1865. Nah, dari modernisasi ini, Jepang berkembang menjadi negara industri dan negara yang memiliki militer yang kuat dan memiliki kebutuhan yang besar akan bahan mentah dan energinya. Nah, teman-teman, Jepang itu melakukan imperialisme dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan wilayah mereka. Dan itu salah satunya wilayah Asia. Nah, wilayah Asia itu adalah wilayah Indonesia yang akan menjadi target kekuasaan Jepang. Baiklah teman-teman, saya akan masuk ke materi kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang itu datang ke Indonesia itu tahun 1941 dengan tujuan untuk memperkaya sumber daya alam mereka. Dan terutama itu yang perlu kita ketahui, sumber daya alam yang perlu bagi negara Jepang pada saat itu adalah seperti minyak bumi, minyak bumi, salah satunya itulah yang menjadi ekspor terbesar mungkin bagi negara Jepang pada saat itu. Karet, minyak bumi, karet, dan batu bara untuk mendukung militer dan industri mereka. Nah, awalnya teman-teman, Indonesia itu menganggap dan menyambut kedatangan Jepang itu dengan sangat baik. Karena bangsa Indonesia itu menganggap bahwa negara Jepang ini dianggap sebagai pembebasan dari bangsa-bangsa penjajah barat lainnya. Karena pada saat itu negara Jepang itu membawa slogan yang dimana itu slogan kayak Asia untuk Asia atau Asia untuk Raya. Nah, teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi di awal ketika saya memulai materi ini, pasti bakalan ada bagaimana transformasi atau perubahan yang terjadi dengan kedatangan Jepang ini. Nah, secara beberapa yang akan saya uraikan mengenai perubahan yang terjadi ketika kedatangan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu, bahasa Indonesia itu jadi berkembang luas dan masyarakat Indonesia mendapat pelatihan baik dari militer dan semi-militernya. Dan diskriminasi itu dihapuskan sejak kedatangan Jepang di Indonesia. Oke, saya akan bilang tadi diskriminasi. Nah, jadi diskriminasi yang saya maksud adalah diskriminasi pendidikan Indonesia itu dihapuskan dan tumbuhnya rasa nasionalisme. Kenapa diskriminasi dihapuskan? Karena bangsa Jepang berinisiatif untuk memberikan pendidikan ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang baik dari segi dalam tanda kutip yang kita tahu itu dari segi kemampuan atau dari segi kasta gitu. Makanya mereka itu tidak membanding-bandingkan dari segi pendidikan dan memberikan semua pendidikan layaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Oke. Secara politik yang perlu kita tahu, Jepang itu membubarkan organisasi Belanda dan melarang untuk menggunakan bahasa Belanda pada saat itu. Namun di sisi lain mereka memberikan ruang bagi para tokoh nasionalis untuk terlibat dalam ruang pertahanan secara tidak langsung melatih mentalis kemerdekaan. Di sisi lain, masyarakat itu dalam bidang ekonomi, masyarakat itu mengalami
kesusahan karena kerugian yang dialami dalam peperangan yang terjadi. Karena mengapa? Karena pada saat peperangan itu yang diprioritaskan itu adalah kebutuhan peperangan, sedangkan itu berdampak pada masyarakat, sehingga itu memunculkan kelangkaan. Dan dari situlah muncul namanya sistem kerja paksa atau yang kita kenal selama ini adalah Romusha. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui juga, ada beberapa perjuangan Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang dimana mereka itu membentuk organisasi PETA dan BPUPKI. Yang kita tahu, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PETA itu adalah pembelajaran tanah air. Nah, di sini beberapa tokoh Indonesia itu mulai dilibatkan yang perlu kita ketahui. Nah, rupanya teman-teman, pada tahun 1945, Jepang itu semakin melemah akibat Perang Dunia Kedua. Nah, kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang membuat kekuasaannya di berbagai wilayah termasuk Indonesia itu mulai runtuh. Puncaknya itu saat terjadinya ketika Amerika Serikat itu menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan ketika bom Hiroshima dijatuhkan dan Nagasaki ini menyebabkan Jepang itu menyerah kepada sekutu tanpa adanya syarat. Nah, jadi ini adalah merupakan titik akhir perjuangan atau kita bilang kekalahan Jepang di Indonesia, dan merupakan titik awal perjuangan bangsa Indonesia dalam persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kan kita sudah melihat ya teman-teman, memang secara singkat saya jelaskan dari mulai pendudukan Jepang di Indonesia sampai dengan bagaimana sih Jepang itu akhirnya hilang atau memang dia itu menyerah kepada Indonesia dan tidak lagi memperbudak Indonesia. Nah, jadi pastinya kan kita mungkin mengetahui, mungkin Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia, namun pasti ada pengaruh, ada dampak yang diberikan Jepang ketika mereka masih menguasai Indonesia pada saat itu. Dan pengaruhnya itu antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pastinya itu tidak akan mungkin hilang dari bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah disiplin dan budaya kerja yang masih sangat melekat tinggi bagi Indonesia karena pengaruh Jepang pada saat itu. Dan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa identitas bangsa Indonesia. Dan yang tidak bisa luput dari bangsa Indonesia itu adalah semangat nasionalisme Indonesia yang tetap terjaga sampai sekarang. Dan itu masih mungkin dapat kita lihat dari para anak-anak muda sekarang, karena mungkin generasi sekarang itu memiliki semangat nasionalisme tinggi karena muncul kesadaran untuk mempertahankan kesadaran penting kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Tapi itu semua itu karena kita sekarang tidak mengalami peperangan atau bencana, itu muncul kesadaran penting atau semangat nasionalisme itu dari bagaimana kita membanggakan nama negara kita, mungkin dari segi prestasi atau dari segi kita wajib ikut tetap membayar apapun kewajiban kita di Indonesia ini. Maka dari itu, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan saya terkait dengan bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, terima kasih.